Berikut adalah ornamen yang terdapat pada rumah adat Karo. Ornamen ini diambil dari gambaran rumput laut dengan lumut-lumut yang bertebaran di laut pada batu karang. Bentuk ornamen ini berupa garis yang menyilang diagonal dan membentuk persegi yang melambangkan, menyingkirkan yang tidak baik. Ornamen ini adalah awan yang berkaitan atau rangkaian awan yang beriringan. Lapisan awan atas menunjukkan Kalimbubu dan lapisan awan bawah sebagai anak beru. Ornamen yang merupakan bentuk awan yang berarak di langit menunjukkan doa masyarakat Karo kepada Sang Pencipta yang memberikan kecerahan pada hidup mereka. Ornamen ini diartikan sebagai lambang untuk memperkuat derpi rumah adat Karo. Ornamen ini sebagai paku yang mempunyai kekuatan untuk memperkuat tiap lembar papan yang terdapat pada rumah adat Karo. Ornamen ini berbentuk satu garis panjang dengan 3 lubang yang berukuran setengah lingkaran. Setengah lingkaran tersebut merupakan pegangan apabila memasuki rumah adat. Ornamen tersebut dipahat dari bahan kayu. Adapun bahan kayu yang membentuk ornamen ini disebut kempawa. Kempawa memiliki arti kayu yang sudah tua. Ornamen ini berbentuk kotak-kotak yang menyerupai bunga labu. Bentuk ini dilatar belakangi oleh masyarakat Karo yang melihat bunga labu yang saling menelan, menunjukkan kelemahan dari bunga yang merupakan sebagai bentuk perlawanan masyarakat Karo terhadap musuh. Ornamen ini dibuat dengan cara dianyam dari bambu yang diiris tipis dan dibelah membentuk kotak persegi. Dan persegi panjang yang menunjukkan pembagian tugas kepala keluarga yang ada di dalam rumah adat dan kesatuan mereka untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ornamen ini berbentuk gambar bunga yang merupakan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan labu yang menjalar menunjukkan kesuburan dan kemakmuran yang memberikan kebahagiaan. Ornamen ini berbentuk persegi 4, yang bagian tengahnya dibagi atas 4 bagian, seperti gambar kelopak bunga. Adapun ornamen ini bermotif tumbuh-tumbuhan, karena merupakan dari buah manggis, dan isi dari buah manggis. Warna hitam persegi pada ornamen ini menunjukkan kulit dari buah manggis, dan putih, yang membentuk kelopak bunga menunjukkan isi dari buah manggis tersebut. Ornamen ini berbentuk persegi 4, dan persegi panjang, yang bagian tengahnya menunjukkan gambar bunga yang sedang mekar. Tumbuh-tumbuhan itu berupa bunga kembang sepatu yang sedang mekar. Bunga pucuk marbung yang sedang mekar itulah yang melatar belakangi ornamen ini yang jika sedang mekar akan memperlihatkan keindahannya. Bunga bincole yang merupakan bunga teratai putih yang harum baunya terdapat pada ornamen ini. Kesan cantik dan indah itulah yang melatar belakangi pembuatan ornamen ini. Ornamen bunga bincole juga dapat ditunjukkan pada gadis Karo, dan memiliki kemurnian hati yang memahami dirinya sebagai anak beru dalam keluarga yang harus dihormatinya. Ornamen ini merupakan gambar tumbuhan bunga yang dijagai oleh umang atau makhluk halus, yang memiliki tubuh kecil akan tetapi tidak jahat. Bunga tersebut akan dijaga umang dari segala gangguan yang berusaha untuk merusak, bahkan menghancurkan bunga tersebut. Ornamen ini berupa garis yang menyilang diagonal, yang membentuk persegi yang melambangkan memegang yang baik, atau encikep simehuli dalam masyarakat Karo. Ornamen ini berbentuk garis-garis yang menyilang yang membentuk gambar bintang. Bintang yang ada di langit menunjukkan kekuatan daripada alam sendiri untuk menerangi jagat raya pada malam hari. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pembuatan ornamen ini pada pintu masuk rumah adat Karo, menunjukkan kesatuan dari marga silima dalam masyarakat Karo.
Ornamen ini menunjukkan tutur Siwaluh dalam masyarakat Karo. Ornamen ini terdapat pada dinding bagian bawah rumah adat berupa petunjuk arah mata angin. Petunjuk arah mata angin yang ada pada ornamen ini menunjukkan arah yang baik dan buruk bagi masyarakat Karo untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan acara adat. Ornamen tapak Raja Sulaiman dipercaya agar terhindar dari ancaman niat jahat, baik yang datang secara nyata maupun tidak nyata. Ornamen ini memiliki makna kekeluargaan dan kekuatan. Ornamen yang terdapat dalam rumah adat Karo tidak semua mengandung mistik, akan tetapi diantaranya ada ornamen yang hanya merupakan keindahan yang memperindah rumah adat Karo. Pembuatan ornamen yang ada pada rumah adat Karo dengan melihat hal-hal yang terdapat di alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri. Sekian ornamen pada rumah adat Karo dan maknanya. Kelestarian rumah adat Karo saat ini sudah mulai mengalami kepunahan. Semoga hal itu tidak terjadi pada rumah adat Karo. Terima kasih. Mejuah Jua. Berikut akan sedikit dibahas beberapa alat musik tradisional orang Karo. Saruna merupakan alat musik tiup yang memiliki lidah ganda. Instrumen ini terdiri dari 5 bagian alat yang dapat dipisah-pisahkan, yaitu anak-anak saruna, tongke, ampang-ampang, batas arune, gundal. Pemain alat musik ini dinamakan penaruna. Endang Singanaki merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu pohon nangka, dan memiliki 2 palu gendang atau alat pukul. Endang Singanaki memiliki sebuah gendang mini yang disebut gerantung. Endang Singanaki tidak dapat menghasilkan bunyi naik turun, hanya menghasilkan suara yang berulang-ulang. Pemain alat musik ini dinamakan penggual. Gendang Singindungi memiliki kesamaan bentuk, ukuran dan cara pembuatannya dengan gendang Singanaki. Gendang Singindungi tidak memiliki gendang mini, dan gendang Singindungi menghasilkan bunyi naik turun melalui teknik permainan tertentu. Gendang Singindungi merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu pohon nangka, dan memiliki 2 palu gendang atau alat pukul. Pemain alat musik ini dinamakan penggual. Penganak dimainkan dengan cara memukul pencu yang terdapat pada bagian tengah. Penganak terbuat dari kuningan dan palu, atau alat pukulnya terbuat dari kayu yang dilapisi karet mentah. Penganak lebih kecil dari gung. Alat musik ini menghasilkan pola pukulan yang berulang-ulang. Pemain alat musik ini dinamakan Simalu penganak. Gung memiliki persamaan dengan penganak dari segi konstruksi bentuk. Perbedaannya hanya ukurannya saja. Gung memiliki ukuran yang lebih besar daripada penganak. Pemain alat musik ini dinamakan Simalu Gung. Kulcapi merupakan alat musik petik yang memiliki 2 buah senar. Dahulu kala senarnya terbuat dari akar pohon aren, namun sekarang menggunakan senar metal. Bagian depan kulcapi
tidak terdapat lubang seperti gitar pada umumnya. Justru lubangnya terdapat pada bagian belakang. Lubang tersebut berfungsi untuk mengubah efek suara dengan cara mendekap seluruh atau sebagian lubang ke badan pemain kulcapi. Pemain alat musik ini dinamakan perkulcapi. Balobat adalah alat musik tiup sejenis seruling yang terbuat dari bambu. Balobat memiliki 6 buah lubang nada. Pemain alat musik ini dinamakan perbalobat. Alat musik ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan dari 2 buah senar yang merupakan dari kulit bambu. Alat musik ini memiliki peranan sebagai musik pengiring. Uniknya, suaranya menghasilkan bunyi tiruan dari bunyi 4 alat musik yang terdapat pada gendang 5 dalanen kecuali saruna. Pemain alat musik ini dinamakan simalu keteng-keteng. Alat musik ini adalah semacam cawan yang pada dasarnya bukan termasuk alat musik. Namun dalam gendang telus dalanen, mangkok tersebut digunakan sebagai musik pengiring. Ketika mangkok digunakan dalam gendang telus dalanen, biasanya mangkok tersebut diisi air putih agar menghasilkan bunyi yang nyaring. Alat musik ini dimainkan dipukul mengikuti pola pengana, gung, dalam gendang 5 dalanen. Surdam adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Cara memainkan surdam adalah ditiup dari belakang dengan ruas bambu yang terbuka. Surdam memiliki teknik khusus untuk meniupnya agar menghasilkan suara, tidak seperti balobat yang secara langsung dapat menghasilkan bunyi. Pemain alat musik ini dinamakan penurdam. Murbab adalah alat musik gesek sama seperti alat musik biola. Murbab memiliki 2 buah senar. Alat musik ini dahulu digunakan sebagai alat musik solo, yang dimainkan sebagai hiburan. Sayangnya, suara ataupun rekamannya tidak pernah kita dengar. Alat musik ini telah hilang dari kebudayaan musik karo dan sudah punah. Konon, katanya alat musik murbab ini ada di Museum Belanda. Alat musik ini adalah alat musik tiup, biasanya digunakan sebagai alat musik hiburan pribadi di sawah ketika sedang menjaga padi dari gangguan hama burung. Embal-embal sudah sangat jarang ditemukan, ataupun dimainkan pada sekarang ini oleh masyarakat Karo. Empi-empi terbuat dari batang padi yang sudah menguning. Empi-empi pun sudah sangat jarang ditemukan, ataupun dimainkan pada sekarang ini oleh masyarakat Karo. Genggong merupakan alat musik yang terbuat dari besi dan dibunyikan menggunakan mulut. Mulut juga berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya nada yang diinginkan. Dulu, genggong digunakan anak perana untuk memanggil kekasihnya pada malam hari, agar keluar dari rumah. Genggong pun nampaknya sudah hilang dari kebudayaan musik Karo. Tambur merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kulit binatang. Tambur memiliki 2 sisi, tangan kanan memukul dengan palu-palu atau stick, sementara tangan kiri menggunakan jari-jari tangan. Tambur sama seperti genggong yang sudah hilang dari kebudayaan musik Karo. Alat musik tradisional Karo seperti saruna, gendang singanaki, gendang singindungi, penganak, dan gung, termasuk ke dalam gendang 5 sedalanen. Gendang 5 sedalanen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu musik tradisional Karo yang terdiri dari 5 buah. Istilah gendang 5 sedalanen mengandung pengertian 5 buah alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Sering pula gendang 5 sedalanen disebut dengan gendang saruna.
Alat musik tradisional Karo seperti kulcapi, balobat, keteng-keteng, mangkok, termasuk ke dalam gendang telu sedalahnen. Gendang telu sedalahnen memiliki pengertian 3 alat musik yang sejalan, cara bersama-sama. Kulcapi dan balobat dapat digunakan sebagai instrumen melodi. Gendang telu sedalahnen sering juga disebut dengan istilah gendang kulcapi. Jika balobat sebagai pembawa melodi, istilahnya menjadi gendang balobat. Demikian 15 alat musik tradisional pada masyarakat Karo.